Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Izin memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Royhan Muhammad Iqbal. Saya dari kelas TM 18A dari Prodi Teknik Mesin. Eh, Ingin memberitahukan perihal tentang kurva dari pompa. Nah, di sini telah kita lihat ini merupakan suatu kurva dari pompa atau biasa disebut dengan curve pump, yang dimana yang ada di sisi sebelah sini ini merupakan dari head pressure dari atau ketinggian yang akan dilampaui oleh air yang dikeluarkan. Nah, untuk satuannya yaitu meter. Kemudian yang di bawah ini merupakan suatu gravitasi, titik gravitasi yang dimana kemungkinan air ketika dinaikkan ke atas akan mengalami suatu gravitasi. Nah, untuk yang ini yaitu ini merupakan suatu debit dari air yang akan dikeluarkan. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja hal-hal atau apa saja kurva-kurva yang ada pada kurva pompa ini. Saya akan memberikan suatu contoh yang dimana contoh yang di sini yaitu pada ketinggian misalkan pada ketinggian 200 di sini pada ketinggian 200, kemudian untuk tekanan gravitasinya misalkan sampai pada 400, maka kurvanya yaitu kurva ini disebut dengan kurva impeller, yang dimana kurva impeller ini yaitu suatu kurva yang menentukan ketinggian dari tinggi head pressure dari air tersebut. Kemudian ini merupakan batas dari gravitasi dan juga debit air yang dikeluarkan. Nah, misalkan untuk impellernya yaitu misalkan 6,25 in. Nah, untuk satuan impeller ini yaitu menggunakan in, yang dimana jika dirubah menjadi milimeter yaitu menjadi 159 mm. Nah, kemudian selain daripada garis kurva yang ini, selain daripada kurva impeller ini, kemudian ada juga kurva yang menunjukkan tingkat efisiensi dari air yang dikeluarkan.
Misalkan untuk efisiensinya ada kurva yang seperti ini. Nah, ini merupakan kurva suatu kurva efisiensi yang dimana pada kurva efisiensi ini ada beberapa kurva karena untuk kurva-kurva yang di sini yaitu akan menentukan tingkat efisiensinya dengan satuannya yaitu persen. Misalkan di sini 50%, sini 60% dan seterusnya. Nah, untuk batas maksimal biasanya ini tergantung pada titik maksimal dari ketinggian air dan juga gravitasi tersebut, yang dimana ini 70%. Nah, kemungkinan titik maksimal atau titik efisiensinya yaitu berada pada 80%. Nah, untuk selebihnya, untuk kesininya ini akan berkurang dari 80 menjadi 70% kembali dan seterusnya. Nah, ini untuk kurva efisien. Nah, kemudian selain daripada itu di sini ada juga kurva yang menunjukkan tentang horsepower dari suatu air yang akan dikeluarkan. Untuk tanda kurvanya yaitu dengan kurva yang garis putus-putus seperti ini. Kurva ini menunjukkan tentang suatu daya yang akan dibutuhkan ketika kita menentukan ketinggian dari suatu air yang akan dikeluarkan dan juga gravitasi yang dibutuhkan. Nah, di sini kita dapat menentukan suatu daya atau horsepower tersebut dengan cara menentukan dayanya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada suatu horsepower dengan satu horsepower atau dalam kW atau kilowatt, ini satuannya ini menjadi 0,75 kilowatt. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi di sini ada 0,75 power atau dalam kW-nya yaitu 0,56 kW. Nah, jika kita ingin menentukan jika kita ingin menentukan HP ini atau heat power ini, horsepower ini, maka kita bisa menentukan
jika kita akan melakukan suatu penembakan air ke atas atau head pressure sebesar 180 meter, maka di sini akan ada kurva impeller. Nah, sampai pada gravitasi 400. Nah, untuk impellernya yaitu saya kasih 5 kali 5,25 in. Untuk satuan milimeternya yaitu menjadi 133 mm. Nah, ketika kita sudah menentukan kurva impeller ini, maka heat power yang kita butuhkan yaitu bukan lagi 0,75, tetapi yang melebihinya sedikit, karena kalau misalkan 0,75 itu dayanya akan berkurang, akan tetapi jika dayanya 1 horsepower atau 0,75 kW, nah maka daya tersebut akan mencukupi suatu dari kurva impeller dengan ketinggian 180 meter dan juga dengan debit air yaitu 1600 di sini. Nah, mengapa tidak memakai horsepower yang lebih besar? Misalkan di sini ada horsepower dengan 1,5 bhp atau setara dengan 0,75 kW. Mengapa tidak memakai daya tersebut? Karena daya yang dikeluarkan di sini akan terlalu besar dan juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi pada kurva ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.